Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, tiada kata yang paling indah selain muja dan muji asma Allah, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tanpa landasan, dan yang mana oleh Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita tanpa batas. Kini telah terbukti gaya hidup semakin yang mana oleh Allah yang telah memberikan nikmat tanpa batas. Kini sudah terbukti bahwa pakaian rapi berdasi, rumah mewah berpagar besi, di depannya mobil Lamborghini, perabotan meja dan kursi, ditambah TV dan CCTV, tersedia di restoran makanan keju dan roti. Inilah anugerah yang harus kita syukuri. Betul hadirin? Salawat bernada salam, marilah sama-sama kita paparkan kepada pemuda padang pasir, penghuni padang sahara, yang dulunya diusir, sekarang dicari melebihi permata. Siapakah beliau? Beliau bukanlah anak presiden dan bukan juga anak Pak Camat, melainkan anak Abdullah, ibundanya Aminah, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi mempertegakkan kalimatul haq, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata takzim dan ikraman saya kepada ayahanda rohani kita bersama, Walid beserta Umi, semoga selalu diberikan kemudahan rezeki dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Abi selaku pimpinan daerah Kemarau Al-Aziziyah beserta keluarga, semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya. Dan tak lupa pula kepada Dewan Guru yang sudi kiranya mengajari kita tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal teriknya matahari, tanpa mengenal sejuknya di ketika malam. Dan kepada Dewan Guri yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada malam yang sangat berbahagia ini. Dan tak lupa pula kepada santriwan santriwati yang seperjuangan dengan saya. Berdirinya saya di sini bukan tujuan untuk berpuisi dan bukan juga untuk bernyanyi, melainkan untuk membawakan sebuah syarahan yang berjudul Pemuda dan Pemudi sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu kita sebagai pemuda dan pemudi Islam mengetahui bahwa masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak skincare di toko-toko terdekat. Betul hadirin? Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para pemudi merupakan salah satu faktor maju mundurnya suatu bangsa. Sebab terbukti sejak dahulu kala dan hingga saat ini dan sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya pemuda dan pemudi merupakan tulang punggung suatu bangsa, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, seorang pujangga Mesir berkata, An-nafi yaddi syubbani amaril ummati wa fi aqdamaha hayyatuha.
yang artinya sesungguhnya pada tangan dan langkah pemudalah hidupnya suatu umat. Begitu pentingnya peranan pemuda dan pemudi sebagai generasi penerus bangsa. Namun sangat disayangkan pada zaman yang modern sekarang ini, di zaman yang merupakan akhirul zaman, banyak pemuda dan pemudi yang kurang berakhlak, pemuda dan pemudi yang sudah mengikuti pergaulan bebas, pemuda-pemudi yang sibuk dengan velocity, dan pemuda-pemuda yang gemar dengan pesta narkoba, pesta seks, bahkan lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan lebih parahnya lagi, yaitu sudah ada pernikahan di antara sesama jenis. Nauzubillah summa nauzubillah. Lantas, pemuda seperti apakah yang akan menjadi generasi selanjutnya? Yaitu pemuda-pemuda yang berakhlak mulia, pemuda-pemuda yang memiliki tanggung jawab, pemuda-pemuda yang menolong sesama manusia, serta pemuda yang selalu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Insya Allah, bangsa ini akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang sukses, generasi-generasi hebat yang mempunyai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda dan pemudi Islam harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap bangsa dan agama yang sedang kita anut pada saat ini. Sebab al-ghada syubbanul yawmi rijalun, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin masa depan. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal pemuda pergaulan, pemuda nongkrong, pemuda mejeng, tetapi yang diinginkan oleh Islam yaitu pemuda-pemuda yang memiliki, pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, produktif, serta pemuda-pemuda yang produktif. Hanya sekian syarahan yang dapat saya sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa kemajuan dan kemunduran suatu bangsa tergantung pada tangan seorang pemuda. Sebab yang akan menjadi penerus selanjutnya yaitu pemuda pada saat ini. Sebuah kata bijaksana mengatakan, pemuda hari ini pemimpin masa depan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita satukan langkah, wujudkan kekompakan, berjuang tanpa mengenal lelah dalam membela dan memperjuangkan agama Allah. Takbir! Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Boh muling mencawing, boh muling mau karang-karang, boh pisang isi-isi, lonjak gunakan ya mengarang, hanya sekedar melatih diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil dengan nomor undian 009 atas nama Nur Hazimah berasal dari Bukit Selamat, Kecamatan Jatgiri, Kabupaten Aceh Utara. Peserta selanjutnya dengan nomor undian 010, kepada nomor undian 010 dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah dan tiada suara yang paling merdu selain memuja dan memuji ilahi Rabbi, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi beserta isi keduanya, dan yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di malam acara yang sangat berbahagia ini. Selawat bernadakan salam tak lupa pula kita sanjung. Selawat bernadakan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda padang pasir, penghuni padang Sahara, yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi menegakkan kalimatul haq, yakni la ilaha illallah. Penghormatan saya kepada ayahanda rohani kita bersama, yaitu Walid beserta keluarga, dan penghormatan saya kepada Abi Irfan beserta keluarga, dan penghormatan saya kepada seluruh guru dewan guru yang telah hadir di malam yang berbahagia ini, dan penghormatan saya kepada seluruh santriwan dan santriwati yang seperjuangan dengan saya, dan penghormatan saya kepada juri-juri forum Dai Milenial yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang singkat yang berjudul Pacaran dalam Kacamata Islam. Sahabat forum Dai Milenial yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah aw sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan sungguh jalan yang buruk. Hadirin, istilah pacaran sebenarnya tidak dikenal dalam Islam, apalagi pada bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan bukannya memperbanyak amal soleh, malah banyak muda-mudi kita terjebak dalam perbuatan yang tidak diridhai. Padahal Islam sendiri telah mengatur etika pergaulan dengan sangat baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Artinya, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang belum halal, kecuali jika bersama mahramnya.
Dari hadis ini jelas bahwasanya adanya batasan antara laki-laki dan perempuan yang belum halal. Namun fakta yang terjadi, pacaran semakin merajalela.